Saya akan beri judul pesan firman-Nya adalah keberanian seorang murid Kristus. Kita akan baca Kisah Rasul pasal keempat ayat ke-13. Kisah Rasul pasal keempat ayat ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan kata biasa, unlearn, agramatos dalam bahasa aslinya. Artinya orang-orang yang kurang di bawah rata-rata standar pengetahuannya. Tapi orang-orang yang di bawah standar bagi mata dunia, Tuhan pakai dengan dahsyat. Mengapa? Karena murid-murid ini punya keberanian ilahi. Sebuah keberanian yang akan membawa kita keluar dari zona nyaman dan masuk dalam zona kekudusan. Sebuah keberanian yang akan membawa kita keluar atau move on dari masa lalu dan mulai mengikut panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ukuran keberanian tentu beda. Menurut mata Tuhan dan menurut mata manusia jauh berbeda. Di depan mata manusia ukuran berani, contohnya kalau kita melihat pasukan khusus kita, Kopassus, kita bangga. Wah, ini orang-orang berani Kopassus. Mengapa? Karena mereka bukan hanya berani perang, tapi berani mati. Jepang punya kamikaze pasukan khusus waktu itu. Rusia juga memilikinya. Setiap negara termasuk Perancis punya pasukan-pasukan khusus. Dan mereka adalah orang-orang yang berani terluka. Dalam pandangan manusia, oh, ini orang berani. Atau mungkin orang berani menurut mata manusia adalah melakukan yang tidak biasa atau tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Contoh ada seorang bernama Michael, suatu kali dia berjalan di atas seutas tali yang menghubungkan dua pegunungan tertinggi di Alpen. Orang berkata, ini orang berani. Bapak Ibu, itu menurut ukuran manusia. Nah, kita mau belajar hari ini menurut ukuran mata Tuhan Yesus. Di depan mata Tuhan seorang murid Kristus harus punya keberanian seperti apa saja. Yang pertama, keberanian untuk melepaskan hak. Seorang murid Kristus, kita harus punya keberanian untuk menanggalkan hak kita. Melepaskan hak kita. Mengosongkan diri. Seperti yang Yesus lakukan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Nah, Bapak Ibu, suatu kali ada satu orang hamba Tuhan bernama Casey. Dia dipakai dalam bidang pemuridan. Dia sedang melayani di Kanada dan suatu kali dia terbangun entah dalam mimpi atau penglihatan. Dia seperti ditaruh dalam sebuah batu karang yang sangat tinggi. Tetapi sekelilingnya jurang yang sangat dalam dan gelap. Casey sangat takut. Dan saat itu dia mendengar namanya disebut. Casey. Seperti dalam kitab Yohanes. Seorang domba mengenal suara gembalanya. Casey tahu ini suara Yesus. Langsung dia menengadahkan wajahnya ke atas. Dia cari Yesus. Where are you Jesus? Jesus, where are you? Yesus nggak ada di atas. Tiba-tiba suara itu berkata kembali, Casey, look down, lihat ke bawah. Dan waktu dia lihat ke bawah, Casey sangat heran. Yesus bukan di atas, Yesus di titik terendah di jurang paling bawah. Casey bertanya, what are you doing Jesus? Apa yang kau lakukan? Yesus cuma ngomong begini, come down Casey, turunlah. No Jesus. It is too low, ini terlalu rendah. Aku gak bisa turun. Statement yang Yesus ucapkan, saya dengar waktu hamba ini menyaksikan, mengubah kehidupan saya. Yesus ngomong apa? Yesus berkata demikian, Casey, it is not too low. Ini tidak terlalu rendah. But you are too high, engkau terlalu tinggi. Come down to my level. Turunlah ke levelku. Shalom murid-murid Kristus, kita harus bertobat. Terlalu banyak orang Kristen terlalu tinggi.
Yesus saja ada di bawah. Yohanes pasal 13 ayat keempat. Dia menanggalkan jubahnya, mengambil kain lenan seorang hamba. Dia basuh kaki murid-muridnya, termasuk membasuh seorang Yudas yang akan menusuknya, menjualnya dari belakang. Terlalu banyak orang Kristen sombong, arogan. Apalagi sudah memiliki kedudukan atau sebuah prestasi pencapaian. Yesus nggak ada di level itu. Come down to my level, pesannya. Turunlah ke level Yesus. Itulah sebuah keberanian bagi seorang murid. Tanggalkan hak. Dan orang-orang seperti ini Bapak Ibu dengar. Dia berani menaruh dirinya di belakang. Dan menempatkan orang lain di depan. Orang yang berani menanggalkan hak adalah orang yang berani menaruh dirinya di belakang. Dan mendahulukan orang lain di depan. Mari kita fellowship sama-sama. Angkat telapak tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Haleluya. Taruh di depan dadamu, katakan, I am just number 3. Aku hanya nomor 3. 3, 2, 1. I am just number 3. Angkat tunjuknya dan lihat ke atas. Jesus, you are number 1. Jesus, you are number 1. Dengan tunjuk yang sama, tunjuk kiri kanan, and you are number 2. Haleluya, tanam prinsip ini. Kita nomor 3, Anda orang lain nomor 2, Yesus nomor 1. Dan orang seperti ini dengar Bapak Ibu, dia tidak akan memperlakukan orang berdasarkan apa yang bisa orang itu berikan kepada kita. Kalau orang satu jenis ini gak bisa ngasih sumbangsi apa-apa, cuma ngerepotin, respon kita pun langsung berbeda. Enggak. Orang murid Kristus yang berani menanggalkan hak. Dia akan memperlakukan seseorang bukan atas dasar orang itu kaya atau miskin. Wow, dia datang ke gereja menggunakan mobil sport. Wah, langsung disambutnya. Ini bukan orang sembarangan loh. Jangan taruh di belakang, duduk paling depan. Enggak. Gereja harus menjadi murid Kristus yang memperlakukan seseorang bukan atas dasar dia kaya atau miskin. Dia sedang berhasil banyak uang atau sedang jatuh banyak hutang. Orang banyak uang dikerumuni. Banyak korelasi, banyak koneksi. Orang yang banyak hutang, keluarga pun meninggalkan. Enggak. Murid Kristus yang berani menanggalkan hak. Dia akan perlakukan orang lain atas dasar apa yang sudah Yesus perlakukan kepada dirinya sendiri. Dia mengampuni kita. Dia memberi kita kesempatan. Dia mengangkat kita. Ayo gereja Tuhan, kita bertobat. Come down to my level. Turunlah ke levelnya Yesus. Dunia tidak bisa dimenangkan oleh kemewahan. Kenapa? Dunia jauh lebih mewah. Anda pergi ke Dubai, nggak ada mobil jelek su. Sport. Dunia nggak bisa dimenangkan dengan yang namanya kekayaan. Dunia hanya bisa dimenangkan oleh kasih Yesus. Come down to my level. Turun ke levelnya Tuhan. Tanggalkan hak. Ayo bertobat. You are too high. Engkau terlalu tinggi. Kita harus berani, saudara, mendahulukan orang lain. Dan orang-orang jenis ini dia tidak akan merasa terhina ketika dia kerjakan sesuatu yang kecil, yang tidak akan mendapatkan pujian, yang tidak biasa dikerjakan oleh orang-orang besar, hanya orang-orang yang tidak ada arti, dia nggak akan merasa kecil. Atau orang Kristen jenis seperti ini tidak akan merasa sombong waktu dia bisa mengerjakan hal-hal yang memang biasa dikerjakan oleh orang-orang besar. Contoh, suatu kali saudara ketika saya akan datang ibadah ketiga, di Tasikmalaya, ya. Saya pencet lift saat itu dan sebelah lift ini adalah WC pria. Ibadah jam 5 entah kenapa saya datang jam 3 sore di kota Tasikmalaya. Tidak ada orang, belum ada office boy, belum ada pengerja, cuma security di depan. Waktu saya pencet lift saya kaget. Saya mendengar suara berisik di WC pria. Waktu saya buka, saya lebih kaget. Sepasang suami istri sedang berlutut dan menggosok WC, lantai WC. Dia bukan namanya full time, dia bukan pengerja saat itu. Dia seorang komisaris, sekaligus direktur utama di saat itu. Yang punya pabrik karyawannya 2.500. Saya sebagai bapak rohani tersentuh. Pak, Bu, kenapa lakukan ini? Dia kaget melihat saya. Dia kerjakan itu tidak ingin ada orang yang melihat. Dia lakukan. Peristiwanya mungkin 10 tahun yang lampau. Tapi sampai hari ini seorang bapak yang tidak sempurna. Mengingat terus. Terlebih Bapa di surga.
Dia akan tersentuh bukan oleh kekayaanmu, tapi oleh kerendahan hatimu ketika Anda berani melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak mendatangkan pujian manusia, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah orang-orang murid-murid Kristus yang berani menanggalkan hak. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nomor 2, seorang murid Kristus harus punya keberanian untuk melepaskan topeng kemunafikan. Lepaskan topeng kemunafikan. Gereja itu harus murni. Gereja harus bersih. Seorang murid Kristus harus berani melepaskan topeng kemunafikan. Kata munafik Bapak Ibu pasti sudah tahu. Bermuka dua atau berpura-pura. Terlalu banyak mengaku orang Kristen tapi punya kehidupan ganda. Maksudnya apa Pak Hendri? Church life, kehidupan di gereja. Di gereja semua ditata baik, semua tersusun baik. Sampai intonasi pun di Shalom Bapak, Ibu, silakan duduk. Pasang senyum baik-baik, padahal di rumah baru berantem. Manggil pembantu pun dengan teriakan Tarsan kayak di hutan. Tapi begitu masuk gereja wajah malaikat, di rumah wajah Tarsan saudara. Itu munafik saudara. Church life and family life beda, social life beda, kehidupan ganda. Tuhan benci kepura-puraan. Sekali lagi kepura-puraan hanya akan menutup pintu berkat, pintu perkenanan dalam kehidupan kita. Karena kepura-puraan adalah kemunafikan, dosa yang terus berulang-ulang Yesus ucapkan ketika dia ada di muka bumi. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu murni. Anda gak bisa ngomong, oh I love you Jesus. Anda keluarkan air mata 1 liter pun, malaikat akan tertawa, air mata buaya loh. Kenapa? Karena munafik. Hidup kita punya ganda. Di gereja doang air mata. Di luar masih dengan dosa, nikmat. Hahaha saudara. Murid Kristus harus berani untuk hidup suci dan tanggalkan topeng kemunafikan. Kata kepura-puraan ini di dalam bahasa Latin sinecera. Artinya without wax. Maksud saya murni itu artinya, murni dalam bahasa Latin sinecera. Without wax. Tanpa ditutupi oleh wax. Keramik zaman saat itu. Kalau mau dijual selalu ada retak-retak, itu akan ditutupi. Retak-retaknya supaya nggak kelihatan orang ditutupi oleh wax. Nah murni, sinecera dalam bahasa Latin di ayat ini menggunakan kata tanpa wax. Apa adanya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai di gereja kita mengangkat tangan, di luar masih hidup dalam dosa. Saya katakan itu munafik. Jangan sampai di gereja kita terlibat melayani tapi di luar Anda berbisnis, Anda bekerja masih suka bohong. Itu munafik. Di luar kita dikenal sebagai orang pemurah. Di rumah pemarah. Itu munafik. Sekali lagi jangan sampai orang yang tidak kita kenal. Orang yang jauh kita urusi. Tetapi keluarga sendiri, mertua, orang tua, opung, opa, oma. Tidak pernah kita perhatikan. Oh, saudara kandung juga tidak pernah kita rawat. Itu munafik dan Tuhan benci ada kemunafikan dalam gereja. Kebohongan, kenajisan, kemunafikan, ketidakjujuran, ketidakbenaran. Dengarkan baik-baik, jangan ditutup-tutupi. Karena kenapa? Ibadahmu gak bisa menutupinya. Pelayanan pun gak bisa menutupinya. Persembahan yang banyak gak bisa menutupinya. Persepuluhanmu gak bisa menutupinya. Yang bisa menutupinya hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan dan dikorbankan. Lewat pengakuan, lewat pertobatan, lewat komitmen kita untuk hidup kembali dalam hidup yang baru. Nomor 3, seorang murid harus punya keberanian untuk apa? Untuk berbeda. Bapak Ibu untuk hidup benar dan sesuai firman harus punya keberanian untuk berbeda. Berani melawan arus. Anda nggak mungkin jadi terang di dunia dan jadi garam dunia ini bagi Kristus, kemuliaan Tuhan. Tanpa Anda berbeda dengan dunia. Terlalu banyak orang Kristen mencoba yang namanya menjadi daya tarik dunia. Dengan cara penampilan. Kalau orang dunia rambut diwarna 3 warna, orang Kristen bisa 12 warna. Orang dunia pakai baju bolong depannya, orang Kristen bisa bolong depan belakang, saudara. Sayang, kekristenan menarik dunia bukan
karena prestasinya saja, bukan karena performance saja, tapi karena kebenaran yang dia berani pegang. Sebab mengapa Amsal 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tanpa Anda berani untuk berpegang kepada kebenaran, dan Anda berani berbeda ketika Anda berpegang kepada value kebenaran yang Yesus ajarkan. Tanpa Anda berkonsisten, berpegang pada kebenaran, Anda nggak bisa bertumbuh serupa seperti Yesus. Dan untuk berbeda, berani berbeda, Anda harus konsisten, pegang apa yang Yesus ajarkan. Kenapa konsisten? Kebenaran yang diikuti, kebenaran yang dilakukan, kebenaran yang dipegang akan mengandung unsur konsekuensi. Konsekuensinya kehilangan langganan, kehilangan berkat, kehilangan banyak hal. Dunia menawarkan segala hal, tapi ketika Anda pegang kebenaran Yesus, dunia akan pegang berkatnya. Tapi kalau Anda konsisten dan kebenaran, Anda berani untuk berbeda, Anda akan konsisten juga untuk berani bayar konsekuensinya apapun juga. Nah, saudara perhatikan suatu kali ada seorang anak di satu sekolah, kisah nyata. Tiba-tiba guru bahasa Inggrisnya masuk dan berkata, "Nak, hari ini kita kedatangan tim inspeksi dari pemerintahan untuk mengukur yang namanya kemampuan bahasa Inggris di sekolah ini. Jadi khusus hari ini Bapak kasih kesempatan kalian nyontek semuanya. Tolong yang pinter-pinter di sono-sono buka contekan, kasih tolong teman-temannya yang kurang bisa. Hari ini legal nyonteknya, ini nyontek yang suci demi kebaikan sekolah kita." Tiba-tiba ada semua tepuk tangan. Ada seorang anak angkat tangan. Dia berkata, "Pak, saya sejak kecil diajarkan jujur oleh orang tua. Dan sampai hari ini saya belum pernah nyontek." "Oh, enggak apa-apa, Nak. Hari ini Bapak yang tanggung jawab, Bapak yang suruh kamu harus nyontek." Karena Bapak ini tahu, ini anak kurang bisa bahasa Inggris, saudara. Dan ujian berlangsung. Tiba-tiba selesai ujian, wah, bapaknya senang. Semua bagus, kecuali satu dia kaget. Nilainya merah, waduh. Dan itu anak yang jujur itu, dia nggak nyontek. Semua mata memandang sinis dan mulai mengecamnya. Saudara tahu siapa anak ini? Anak ini bertumbuh besar dan menjadi seorang bernama Mahatma Gandhi. Seorang bapak dari orang India. Saudara kalau lihat dari tampangnya Mahatma Gandhi, izin bicara. Mungkin ukuran otaknya Albert Einstein jauh lebih hebat. Ukuran ototnya Rambo jauh lebih luar biasa. Tapi seorang yang sederhana, yang berani memegang value, kebenaran, konsisten yang dia yakini. Itulah menggenapi Amsal 14 ayat 34, kebenaran yang mengangkat tinggi derajat bangsa. Sekali lagi ketika Anda di luar sana, ditantang untuk sukses, berlomba dalam sebuah persaingan pekerjaan, bisnis, sekolah, apapun juga. Dengar baik-baik. Kalau dunia menawarkan sesuatu, tapi itu menentang kebenaran, Anda harus berani berbeda melawan arus dan Anda pegang kebenaran. Karena kebenaran yang kau yakini, yang kau ikuti secara konsisten, kebenaran Kristus itulah yang akan mengangkat tinggi derajat martabat gereja Tuhan, bukan berkat dari dunia. Kita lihat yang terakhir, ya, kita akhiri di poin ini, keberanian untuk bermimpi besar. Seorang murid Kristus harus berani untuk bermimpi besar. Mujizat itu seringkali Bapak Ibu dimulai dari kemustahilan. Mujizat sering dimulai dari masalah besar. Mujizat sering dimulai dari ketiadaan. Kalau ada di antara saudara hari ini merasa sedang di titik terendah. Karena Anda tidak memiliki sesuatu untuk hari esokmu. Oh, Anda tidak jauh dari mujizat bersama Yesus. Mujizat dimulai dari ketidakberdayaan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hadir saat ini, engkau merasa enggak mampu, merasa terlalu berat, engkau sedang dalam titik lelah dan enggak berdaya. Dengar, masih ada harapan karena engkau tidak jauh dari mujizat. Tuhan selalu ada di tengah-tengah anak-anaknya. Dan siap menampilkan, show, menunjukkan yang namanya kemahakuasaan, kehebatan dan kasihnya. Ketika anak-anaknya mengalami ketiadaan, ketidakberdayaan, masalah dan kemustahilan. Pertanyaannya, tetapi hal itu harus dilandasi oleh iman. Mimpi besar bagi seorang murid Kristus bukan hanya angan-angan atau ngelamun atau waktu Anda tidur.
Tapi seberapa kuat Anda berharap, bergantung, dan menyerahkan sepenuhnya kehidupanmu kepada Kristus. Filipi 3 ayat ketiga berkata, Filipi 3 ayat ketiga, kita tidak bermegah karena hal-hal lahiriah. Bukan karena seberapa tinggi titel kita, seberapa tebal dompet kita, seberapa luas koneksi kita. Ketika titel tinggi, dompet banyak, koneksi luas, langsung cita-cita mimpi kita pun kita gantungkan setinggi langit. No. Filipi 3 ayat ketiga kita bermegah karena Kristus Yesus. Apa yang sudah dia kerjakan. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara Kristus menjadi kutuk. Yang maha mulia, yang maha kudus itu menjadi kutuk. Supaya kita yang terkutuk, yang sedang diganyang habis, yang sedang babak belur oleh masalah, yang sedang babak belur oleh segala keadaan, oleh kematian gak ada harapan. Oh, kita ketika menatap dan berbangga pada Kristus, Galatia 3:14, supaya olehnya, oleh Kristus yang maha mulia yang jadi kutuk, maka berkat Abraham turun atas kita. Dan Anda harus paham, berkat Abraham bukan hanya possession, kepemilikan. Berkat Abraham bukan hanya yang namanya distribution. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Abraham juga berbicara promotion, pengangkatan dari Tuhan. Hari ini kita sedang babak belur, jatuh ada di dalam lembah jurang. Jangan bermegah pada hal-hal lahiriah. Kalau memang Anda nggak punya hal-hal lahir yang bisa dimegahkan, jangan juga Anda putus asa. Kita boleh berlutut di kaki salib Tuhan dan memandang. Aku sudah ditebus dari kutuk masa lalu. Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk dosa. Aku nggak layak untuk diangkat. Tapi aku pandang Allah yang maha kudus, maha mulia. Engkau turun ke dunia. Engkau menjadi kutuk di kayu salib. Supaya kami yang sedang terkutuk hari ini. Bukan kemarin, hari ini. Yang datang umat Tuhan hari ini. Yang sedang terkutuk dengan masalahmu. Yang sedang terkutuk karena sakit penyakitmu. Yang sedang terkutuk dalam keadaanmu. Engkau boleh menatap Kristus dan berkata, penuh keberanian. Aku bermegah saat ini. Karena aku sudah ditebus dari segala kutuk. Supaya berkat Abraham turun atas aku. Aku anak-anaknya. Aku bisa dipromosi. Aku bisa menjadi berkat, diangkat dan dipulihkan. Dan hari ini aku mau bermimpi besar. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya akan akhiri, saudara. 20 Agustus tahun lalu, Tuhan izinkan kami menikahkan putra kami yang pertama. Izin Pak Aven, undangan sudah ada 1000. Tapi akhirnya kami batalkan. Karena terjadi sebuah peristiwa. 2 minggu sebelum anak kami menikah, tiba-tiba mama mertua, usia 83. Dia sehat, gak pernah ke rumah sakit. Tiba-tiba dia sakit kami bawa ke rumah sakit Tasik. 3 hari gak baik, pindahkan ke Bandung, terus membesar dan tambah parah. Gak bisa kencing, gak bisa kentut BAB, dia lemas. Kami kaget, ini mau menikahkan. Dan itu saudara, internis di rumah sakit itu adalah sepupu kami. Jadi waktu dia mulai masukkan di sonde, ada massa daging yang menghalangi. Sehingga dia katakan, kita CT scan kontras. Di CT scan ternyata ada tumor di pankreas. Dikonsultasi, dianalisa semua, sebuah kesimpulan kanker pankreas. 83, gak bisa diapa-apain. Kita akan black di operasi supaya membypass saja. Ada saluran dari mulut, melingkar, menghindari daging masanya. Sehingga mama ini bisa BAB. Itu aja, memperbaiki kualitas hidup. Enggak menyembuhkan. Tumor di pankreas itu 90% lebih adalah kanker. Dan itu enggak diapa-apakan karena usia sudah tua. Dan kalau sampai dikoreksi pun dan diangkat, kemungkinan setahun kurang, ya, cepat kalau kanker pankreas hidupnya. Kami semua sangat dalam keadaan terpuruk. Kami akan menikahkan. Saya ngomong, mama kita cancel ya, kita pending. Enggak, mama itu luar biasa. Dia hanya pandang salib Tuhan. Waduh, ditusuk semua sakit. Tapi dia selalu nyembah. Tapi Tuhan, kau lebih sakit ditusuk di kayu salib. Dan dia ngomong sama dokternya, dokter boleh belah perut saya. Tapi dokter akan lihat. Dokter akan bingung. Karena dokter cari tumornya, kankernya hilang. Ya dok,
percaya ya, Tuhan Yesus sembuhkan Oma. Oma akan datang di hari pernikahan. Dokter cuma senyum. Dibawa ke ruang operasi. Sebelum masuk kedua kali, mama ngomong sama dokter, dokter ingat, dokter akan boleh buka perut saya. Dokter akan cari dan dokter akan bingung. Karena tumornya hilang. Tuhan Yesus sembuhkan Oma ya dok. Dokter akan tutup lagi dan dokter akan kebingungan. Kami berdoa, baru 30 menit dokter kumpulkan keluarga. Kami lari ke depan ruang operasi dari kamar rawat inap. Dan waktu saya datang bersama istri melihat adik sudah mulai nangis. Dokter internis pun berkaca-kaca, sepupu kami dipanggil masuk sebagai rekan sejawat. Lewat menurut saya. Tapi waktu kami mendekat, dua-duanya angkat jempol. Dan mereka berteriak nangis, mujizat. Tumornya nggak ada, dagingnya hilang. Dagingnya hilang. Dan saat itu dokter sampai heran karena tepat seperti yang dikatakan oleh Oma ini. Dan dia panggil teman sejawatnya, tolong cariin. Nggak ada. Dan saudara tahu kenapa? Karena Oma ini bermimpi, bukan hanya disembuhkan. Dia ngomong di depan telinga saya. Dia katakan, Bun, mama ini ketua UMAS. Oh sudah sekian lama nggak ada ibadah UMAS karena pandemi. Mama janji nanti mama akan buat lagi onsite ya. Oh iya mama. Dan mama janji dulu dia pendoa. Tapi karena terlalu banyak ketua UMAS, ketua KUL. Jadi saya katakan salah satu dikurangi ma. Tapi sekarang mama mau jadi pendoa lagi. Iya mama. Ada banyak harapan. Bukan hanya usia 83 ingin mujizat sembuh. Tapi mama ini mau dipakai lebih lagi. Dan dia salah satu ketua KUL terbaik. Karena kenapa? Wah, anggotanya tambah banyak. Kemarin ini sampai ibadah 50 orang. Saya stop. Ma, ini bukan KUL. Ini mau buat gereja. Ya. Karena dia penggembalaannya baik. Orang udah tua. Ini udah 1 tahun lewat. Kemarin dia pergi. Dia kunjungi orang. Siang ini mau kunjungi ke kota lain. Karena ada orang umasnya. Wow. Saya belajar sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Ketika kita berani bermimpi bermegah. Karena kita punya Yesus yang besar. Saya percaya Tuhan akan lakukan jauh melampaui yang kita bayangkan. Bukannya sembuh. Tapi tetap dipakai oleh Tuhan.